Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi bersama saya, Eka Nur Hidayah, dengan nomor NIM 193223006, merupakan mahasiswa pendidikan matematika STKIP Muhammadiyah Kuningan. Nah, setelah sebelumnya kita membahas materi mengenai menyusun fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai menyusun fungsi kuadrat jika diketahui 2 titik potong sumbu X dan 1 titik lainnya. Namun, sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke pembahasan. Menyusun fungsi kuadrat. Jika grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, maka X1 dan X2 disebut pembuat nol fungsi. Dengan demikian, fungsi kuadrat tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nah, nilai A dapat ditentukan dengan mensubstitusikan nilai X dan Y dari titik lain yang diketahui ke dalam persamaan di atas. Jadi, nanti dalam soal itu akan diketahui titik potong sumbu X yaitu titik X1,0 dan X2,0 dan 1 titik lainnya. Nah, untuk menyusun fungsi kuadratnya, kita cari terlebih dahulu untuk nilai A-nya dengan cara substitusikan titik potong sumbu X yaitu titik X1 dan X2 dan 1 titik lainnya yaitu titik X dan Y. Nah, barulah kita temukan untuk nilai A. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai A ini ke dalam persamaan ini untuk menyusun fungsi kuadratnya. Nah, untuk memahaminya secara lebih lanjut, kita langsung saja ke contoh soal ya. Nah, untuk yang nomor 1, tentukanlah persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 2,0 dan 4,0 serta memotong sumbu Y di titik 3,6. Untuk yang nomor 2, tentukanlah persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik negatif 4,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di titik 0,-12. Kita bahas terlebih dahulu untuk yang nomor 1. Soalnya yaitu tentukanlah persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 2,0 dan 4,0 serta memotong sumbu Y di titik 3,-6. Nah, untuk penyelesaiannya kita misalkan terlebih dahulu ya. Untuk X1 nya berarti sama dengan 2 dari sini. Untuk X2 nya yaitu sama dengan 4. Untuk X nya sama dengan 3 dan untuk Y nya sama dengan 6. Selanjutnya kita substitusikan untuk nilai X1, X2, X dan Y ke dalam persamaan, yaitu persamaannya Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Kita masukkan nih untuk nilai Y nya berarti sama dengan 6. 6 sama dengan A dikali X nya yaitu 3 dikurangi X1, X1 nya yaitu 2 dikali X nya yaitu 3 dikurangi X2, X2 nya yaitu 4. 6 sama dengan A dikali 3 kurangi 2 yaitu 1 dikali 3 dikurangi 4 yaitu negatif 1. 6 sama dengan A dikali 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. 6 sama dengan A dikali negatif 1 hasilnya negatif A. Nah, selanjutnya tanda negatif ini yang tadinya berada pada ruas kanan pindah ke ruas kiri, yaitu sehingga menjadi negatif 6 sama dengan A. Maka kita temukan untuk nilai A nya yaitu sama dengan negatif 6. Untuk selanjutnya substitusikan untuk nilai A, X1 dan X2 ke dalam persamaan, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Y sama dengan A nya yaitu negatif 6 dikali X. Nah, ini X nya berarti tetap ya, jangan pakai yang ini karena X dan Y ini kita gunakan hanya untuk mencari nilai A saja.
yaitu Y sama dengan negatif 6 dikali X dikurangi 2, yaitu X satunya 2 ya, dikali X dikurangi X2 nya yaitu 4. Y sama dengan negatif 6 dikali, nah kita kalikan nih satu-satu, X dikali X, X kuadrat, X dikali negatif 4 hasilnya negatif 4X, negatif 2 dikali X, negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya positif 8. Y sama dengan negatif 6 dikali X kuadrat dikurangi, nah negatif 4X dikurangi 2X yaitu hasilnya negatif 6X ditambah 8. Jadi untuk Y nya kita kalikan saja ya, Y sama dengan negatif 6 dikali X kuadrat yaitu negatif 6X kuadrat, negatif 6 dikali negatif 6X hasilnya positif 36X, negatif 6 dikali 8 yaitu hasilnya negatif 48. Jadi untuk persamaan fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan negatif 6X kuadrat ditambah 36X dikurangi 48. Nah selanjutnya untuk yang nomor 2, untuk soalnya tentukanlah persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik negatif 4,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di titik 0, negatif 12. Nah untuk penyelesaiannya kita misalkan terlebih dahulu. Untuk X1 nya berarti sama dengan negatif 4, X2 nya sama dengan 3, untuk X nya berarti 0, dan untuk Y nya sama dengan negatif 12. Selanjutnya kita substitusikan untuk nilai X1, X2, X dan Y ke dalam persamaan, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Kita masukkan untuk nilai Y nya yaitu negatif 12 sama dengan A dikali X nya yaitu 0 dikurangi X1 nya yaitu negatif 4 dikali X yaitu X nya 0 dikurangi X2, X2 nya yaitu 3. Negatif 12 sama dengan A dikali 0 dikurangi negatif 4 itu hasilnya 4 dikali 0 dikurangi negatif 3. Nah 0 dikurangi negatif 3 itu hasilnya negatif 3. Negatif 12 sama dengan A dikali 4 dikali negatif 3 yaitu hasilnya negatif 12. Negatif 12 per negatif 12. Nah negatif 12 ini pindah dari ruas kanan ke ruas kiri menjadi per atau bagi, sama dengan A. Berarti negatif 12 dibagi negatif 12 hasilnya 1 sama dengan A. Jadi A itu nilainya sama dengan 1. Nah selanjutnya kita substitusikan untuk nilai A, X1 dan X2 ke dalam persamaan, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Y sama dengan A nya yaitu 1 dikali X dikurangi negatif 4 dikali X dikurangi 3. Y sama dengan 1 dikali, nah X dikurangi negatif 4 itu hasilnya X tambah 4 ya, karena di sini negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Terus dikali X dikurangi 3. Y sama dengan 1 dikali, nah kita kalikan satu-satu nih. X dikali X itu hasilnya X kuadrat, X dikali negatif 3 hasilnya negatif 3X, 4 dikali X hasilnya 4X, dan 4 dikali negatif 3 hasilnya negatif 12. Lalu Y sama dengan 1 dikali X kuadrat ditambah, nah negatif 3X ditambah 4X itu hasilnya X ya, dikurangi 12. Jadi Y nya yaitu X kuadrat ditambah X dikurangi 12. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 12. Nah seperti ini caranya, mudah kan? Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat dipahami dan dimengerti, serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar matematikanya, jangan pantang menyerah. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ditutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.